Maksud tidak ada maksud. Saya klarifikasi. Urusan Pak Mario Teguh itu urusannya penegak hukum saja. Kita tidak 2018 pada saat itu kami sedang menyebut putra-putri untuk bisa mengambil hikmah. Mari kita tonton dulu cuplikan video dari kedua belah pihak. Tonton sampai akhir supaya tidak salah paham. Sampai tiba-tiba tahun 2021 masuklah foto itu ke dalam WhatsApp saya. Tanpa saya kenal dari siapa, hanya melihat foto itu, saya sapa, ini siapa ya Bapak? Karena ada wajah laki-laki di situ, wajah si Bapak itu. Saya mohon maaf bahwa seminggu ini Anda harus menikmati kepalsuan, kebohongan, fitnah, drama, low quality drama, palsu sekali. Betul-betul memalukan. Maksud tidak ada maksud. Saya klarifikasi. Tidak ada niat dan tidak ada obrolan apapun di sini yang mengenai bisnis atau apapun itu. Setelah ini. Jadi saya tidak mau ada fitnah setelah ini. Tidak ada komunikasi setelah ini. Saya tidak punya nomor beliau. Tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah karena beliau ada di Facebook, maka kita follow Facebooknya. Di MT, Mario Teguh. Kita follow dia dan tidak sengaja 2021 ada YouTube seperti ini. Saya yakin teman-teman media pun tahu. Mario Teguh dilaporkan oleh pria bernama Sunyoto Indra Prayitno, seorang pengusaha skincare. Laporan polisi tersebut sudah terregister dengan nomor AP 3505 via 2023 SPK. Di dalam bentuk apapun hanya jadi pengamat. Nah, di antara kasus yang terungkap tentang produk-produk dan tentang dugaan penipuan 5 miliar rupiah itu, yang kita selidiki di sini apa yang harus kita ambil. Salah satu contohnya untuk para pelajar atau calon pengusaha, ternyata produk-produk yang berlabelkan bertulisan bahasa Jepang, kemudian seolah-olah itu asli Jepang dan memang dibelinya dari Jepang, itu tidak berarti pemiliknya atau pembuatnya adalah orang Jepang. Salah satu contoh, ternyata orang Indonesia memang membeli dari Jepang, tetapi yang membuatnya adalah orang Indonesia, yaitu dari Cibinong yang tinggal di Karawang. Ini barangkali yang perlu kita ambil sebagai bahan pembelajaran. Dan tidak bohong, karena memang produknya ada di Jepang, tetapi di Jepang itu bukan pembuatannya, tetapi beliau itu punya saudara di Jepang sehingga produknya itu dipasarkan di Jepang dan akhirnya lakulah di negara asing ya. Akhirnya produknya itu dahsyat. Maka wajar jika sekarang ini sampai berani mentransfer ke Pak Mario Teguh hingga bukan mendekati, bahkan melampaui 5 miliar. Bayangkan, uang 5 miliar itu kan besar. Tapi itu urusannya urusan ranah hukum. Yang perlu kita ambil di sini ketika presentasinya keluarga Pak Mario Teguh yang mengatakan berawal dari pertemuan di bandara. Kemudian dari Bu Sarah pihak lawan mengatakan di bandara itu tidak ada pembicaraan tentang perbisnisan, dan setelah ada peristiwa itu pun yang menghubungi adalah dari manajemennya Pak Mario Teguh. Tapi dari Pak Mario Teguh tidak seperti itu. Dua-duanya memaparkan, namun dari pihak perusahaan tampaknya chatnya lengkap sekali, foto-fotonya juga ada, bahkan videonya pun sudah ada di kepolisian. Sedangkan Pak Mario itu alur ceritanya cukup menyejukkan karena dia seorang motivator. Ini saja yang paling penting kita pelajari. Mudah-mudahan hikmahnya itu bisa kita ambil bersama-sama. Toh agama apapun menjadi booming di seluruh dunia, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun-temurun disampaikan kepada generasi berdasarkan riwayat.
adanya Abu Jahal diantaranya itu penting untuk perkembangan agama Islam. Begitu juga dengan adanya lawan dari Nabi Isa, sehingga ada pro dan kontra tentang penyaliban. Itu banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar sana itu yang menjadi tokoh-tokoh yang membuat Yesus Kristus itu semakin yakin kalau itu disalib. Tetapi ada tokoh-tokoh lain juga dengan saksi-saksi bahwa yang disalib itu bukan Yesus Kristus dan lain sebagainya. Keputusannya ada di pengadilan. Pengadilan yang paling mulia dan bisa dipercaya adalah pengadilan yang di atas. Adapun pengadilan di dunia ini, seperti kita lihat tentang Pak Mario Teguh menjelaskan atau mengklarifikasi, begitu kita yakin semua bahwa Pak Mario Teguh dan keluarganya lah yang paling benar. Tetapi Bu Sarah dan Pak Sunyoto, kalau kita menonton Bu Sarah dengan Pak Sunyoto, benar-benar kita percaya sekali bahwa dia adalah orang yang terzalimi. Dan dikatakan juga di situ 33 juta follower dari Twitter, dari YouTube, dari IG, itulah yang dijual oleh Pak Mario Teguh menurut pengakuan Bu Sarah di dalam podcastnya Deddy Kobuser. Padahal kita tahu ya, yang namanya robot trading itu sudah dilarang kayaknya di Indonesia itu. Tapi kenapa kok sampai Bu Sarah dengan Pak Sunyoto menggelontorkan uang ke beliau itu sampai 5 miliar ya? Apakah karena kepiawaiannya Pak Mario Teguh? Bahkan di dalam podcast itu juga Ibu Sarah dengan Pak Sunyoto itu mengatakan inginnya Pak Mario Teguh itu masuk ke dalam manajemen perusahaan. Tetapi akhirnya ada komitmen 15% komisi buat Pak Mario Teguh. Sementara di presentasinya ibu dari Pak Mario Teguh mengatakan bukan begitu alur ceritanya. Oke, jadi intinya kita di sini sedang belajar dari beberapa kasus, terutama anak-anak SLTA, karena nanti kan ada yang masuk ke jurusan hukum, ada yang masuk ke jurusan perbisnisan, ada yang masuk ke pertanian, ada yang masuk ke penegak hukum, kepolisian, dan masih banyak lagi. Nah, ini sebagai bahan pembelajaran. Kita tidak boleh pro dan ke salah satu pihak, sebab itu mah udah ranah hukum atau ranah pengadilan. Pengadilan yang paling sempurna kan di akhirat nanti. Walaupun sekarang yakin Pak Mario Teguh yang benar, sehingga kita ada kemungkinan hati itu ingin membantunya. Nah, ada juga enggak. Bu Sarah dan Pak Sunyoto adalah orang-orang yang teraniaya. Ingat di dalam Al-Quran, doa orang teraniaya. Nah, itu salah satu contoh, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita percayakan saja kepada penegak hukum. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama generasi muda yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.